Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang statistika dan ramalan gelombang. Ramalan gelombang. Ramalan gelombang dimaksudkan mentransformasikan data angin menjadi data gelombang. Gelombang yang ada di alam sangat acak dan dikarenakan masing-masing setiap gelombang memiliki sifat yang berbeda-beda, sehingga harus dianalisa secara statistik. Untuk mendapatkan datanya, biasa dilakukan pencatatan gelombang dalam periode tertentu, biasa selama 15-20 menit untuk mendapat satu jumlah gelombang tertentu. Biasa dilakukan 3-4 kali pengukuran. Berikut adalah contoh gambar dari lampu ukuran gelombang yang ada di gambar. Absis adalah waktu dari dimulainya pencatatan. Ada dua metode yang bisa dilakukan untuk menentukan gelombang, yaitu zero up crossing method dan zero down crossing method. Metode dalam menentukan gelombang yaitu pertama, menetapkan elevasi rata dari muka air berdasarkan fluktuasi muka air pada waktu pencatatan. Muka air didefinisikan sebagai garis nol. Kemudian kurva gelombang ditelusuri dari awal hingga akhir. Pada metode zero up crossing, diberi tanda titik perpotongan antara kurva naik dan garis nol. Titik tersebut dianggap sebagai awal dari suatu gelombang. Mengikuti naik turunnya kurva, penelusuran dilanjutkan untuk mendapatkan perpotongan antar kurva naik dan garis nol selanjutnya. Titik tersebut dianggap sebagai akhir dari gelombang pertama dan awal dari gelombang kedua. Jarak antara kedua titik tersebut adalah gelombang pertama, T1, dan jarak vertikal antara titik tertinggi dan terendah di antara keduanya adalah disebut sebagai H1. Langkah-langkahnya terus dilakukan hingga didapat gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya. Metode zero down crossing memiliki prosedur yang sama, namun titik yang dicatat adalah pertemuan kurva turun dan garis nol. Berikut diberikan dua metode untuk memprediksi gelombang dengan periode ulang tertentu, yaitu distribusi Wimble-Fisher-Tippett type 1 dan distribusi Weibull. Dalam dua metode ini, prediksi dilakukan untuk memperkirakan tinggi gelombang signifikan dengan berbagai periode ulang. Fungsi distribusi probabilitas. Dalam pencatatan gelombang signifikan, ada pun rumus-rumus yang digunakan untuk mencari data yang disediakan dalam bentuk tabel. Data dimasukkan, disusun dalam urutan dari besar ke kecil. Berikut adalah susunan beserta rumus untuk tabel hitungan gelombang dengan periode ulang. Di kolom 1 adalah nomor urut M. Dalam kolom 2, urutan data gelombang dari besar ke kecil. Kolom ketiga adalah nilai dari P, HS lebih kecil sama dengan HSM, sama dengan 1 min M min 0,44 per NT plus 0,12. Kolom 4 adalah nilai dari perhitungan min-len dalam kurung min-len dalam kurung F dalam kurung HS lebih kecil atau sama dengan lebih kecil sama dengan HSM tutup kurung. Kolom 5 adalah hasil perkalian HSM dan YM. Dalam kolom 6 perhitungan dari YM yang dikuadratkan. Berikut rumus dari P, HS lebih kecil atau sama dengan HSM sama dengan 1 min M min 0,44 per NT plus 0,12. Keterangannya, PHS HSM adalah probabilitas dari tinggi gelombang representatif ke M yang tidak dilampaui. HSM, tinggi gelombang urutan ke M. M adalah nomor urut tinggi gelombang signifikan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. NT adalah jumlah kejadian gelombang selama pencatatan. Berikutnya adalah langkah untuk perhitungan tabel gelombang dengan periode ulang tertentu. Untuk kolom YR, dihitung dari persamaan YR min len
dalam kurung min len dalam kurung 1 min 1 per LTR. Kolom HSR dihitung dari persamaan HSR sama dengan A hat YR plus B hat. Berikutnya dihitung dari persamaan tau NR sama dengan 1 per akar 5 atau akar N bisa dari N yang sudah ditentukan jumlah tahunnya, periodenya dalam kurung 1 plus A YR min C plus E ln P dalam kurung A tutup kurung pangkat 1 per 2. Selanjutnya dihitung dari persamaan tau R sama dengan tau NR tau HS. Rumus berikutnya adalah rumus HSR dan rumus YR. Seperti yang sudah disebutkan tadi, berikut adalah penjelasannya, yaitu HSR sama dengan tinggi gelombang signifikan dengan periode ulang TR. TR adalah periode ulang tahunan. K adalah panjang data tahun per tahun. L adalah rata jumlah kejadian per tahun. Berikutnya adalah rumus tau NR. Tau NR sendiri adalah standar deviasi yang dinormalkan dari tinggi gelombang signifikan dengan periode ulang TR. N adalah jumlah data tinggi gelombang signifikan. Berikutnya adalah metode yang kedua, yaitu metode Weibull. Perhitungan pada metode Weibull sama seperti Fisher-Tippett type 1, namun kesamaan dan koefisien yang digunakan disesuaikan dengan metode Weibull. Untuk perhitungan YM, digunakan rumus YM sama dengan min len 1 min F HS kurang dari sama dengan ASM tutup kurung pangkat 1 per 0,75 tergantung dengan koefisien Weibull yang sudah ditetapkan. Rumus perhitungan metode Weibull untuk T yaitu 1 min M min 0,2 min 0,27 per akar N di sini dimasukkan 0,75 per NT ditambah 0,2 ditambah 0,23 per akar N yang juga dimasukkan 0,75. Penjelasannya sama. PHS-HSM adalah probabilitas dari tinggi gelombang representatif ke M yang tidak dilampaui. HSM adalah tinggi gelombang urutan ke M adalah nomor urut tinggi gelombang signifikan, NT adalah jumlah kejadian gelombang selama pencatatan. Rumus yang berbeda di sini hanya ada di GR, yaitu GR sama dengan ln L dikali TR pangkat 1 per K. Nah, dalam rumus tau NR ini sama saja. Namun dalam perhitungan metode Weibull, metode ini memiliki 4 jenis koefisien empiris yang sudah ditentukan, yang disesuaikan dengan nilai K yang kita dapatkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.